Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran ekonomi kelas 11. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Semua sudah hadir ya? Ya, baik. Oke, semua sudah saya admit, jadi semua sudah hadir ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Silahkan Vivi untuk memimpin teman-teman yang lain membaca doa. Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Vivi. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini menyambung yang lalu ya, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Apa slide-nya sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah, ya baik. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan 3 di KD tentang ketenaga kerjaan. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang masalah dan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang sistem upah. Untuk pembelajaran kita hari ini, ada 3 poin yang anak-anakku sekalian harus pahami. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem upah. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sistem upah di negara kita. Dan yang ketiga, menganalisis sistem upah yang berlaku di Indonesia. Kita masuk ke bagian pertama, tentang sistem upah. Kita melihat bagaimana sistem upah di negara kita. Coba anak-anakku sekalian perhatikan slide ini ya. Ada gambar seseorang memegang beban ya. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang pekerja dia dituntut memberikan kinerja yang terbaik untuk mendapatkan gaji atau tunjangan atau dalam hal ini upah yang sepadan atau seimbang. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah sistem upah di negara kita. Jadi ternyata anak-anakku sekalian ya, sistem upah di negara kita itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kita melihat tidak seimbangnya permintaan dan penawaran tenaga kerja di negara kita dengan banyaknya jumlah pengangguran. Jadi ini salah satu masalah yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua, ya, sistem upah itu dipengaruhi oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi maksudnya sistem upah di negara kita itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama dari pihak pemberi kerja dan yang kedua dari si orang yang akan bekerja. Nah, ketika misalnya anak-anakku sekalian ya, suatu saat setelah kalian tamat SMA mau mencari pekerjaan, tentu kita mencari pekerjaan yang gajinya tinggi. Namun karena banyaknya persaingan, sehingga standar gaji yang kita inginkan itu otomatis akan turun. Karena banyaknya persaingan, sehingga ya perusahaan biasanya atau pemberi kerja itu memberikan gaji yang rendah kepada orang yang mau bekerja ke perusahaannya. Sementara yang meminta gaji tinggi, biasanya tidak akan diterima, hingga pada akhirnya dia menjadi pengangguran. Di negara kita ya, sejak adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, maka pemerintah mempersyaratkan bahwa setiap wilayah atau setiap provinsi harus menetapkan yang namanya upah minimum. Anak-anakku sekalian, jadi upah minimum ini penting ya untuk melindungi hak dari para pekerja supaya pengusaha atau pemberi kerja tidak bisa seenaknya menggaji dengan upah yang rendah, seperti itu. Kita sekarang masuk ke bagaimana sistem upah yang berlaku di negara kita. Ya, jadi sebenarnya anak-anakku sekalian ya, ada banyak sistem upah yang berlaku.
Namun untuk di negara kita ada 5 sistem upah yang secara umum berlaku di berbagai perusahaan. Nah, yang pertama itu namanya upah borongan. Ya, bagi anak-anakku sekalian yang misalnya punya tetangga tukang bangunan, ya, atau yang orang tuanya pernah membangun, ya, mungkin pernah mendengar istilah ini, upah borongan. Ya, jadi yang namanya borongan artinya sesuatu itu diselesaikan dulu baru mendapatkan upah. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, upah menurut sistem bonus. Nah, untuk sistem bonus ini biasanya adalah pekerja yang tidak terikat secara waktu, ya. Mereka biasanya mendapatkan upah tergantung mampukah mereka untuk mendapatkan pembeli. Ya, jadi untuk upah yang ketiga ini biasanya ya perusahaan itu meminta kepada karyawannya untuk menjual produk. Ya, ketika produk yang dia jual itu mendapatkan pembeli, maka si karyawan ini selain mendapatkan gaji bulanan, juga mendapatkan bonus. Ya, kalau misalnya dia mampu menjual 2, anggaplah misalnya kita ambil contoh laptop ya. Kalau seorang karyawan mampu menjual 2 laptop, dia mendapatkan bonus 500.000. Kemudian upah menurut waktu. Menurut sistem mitra usaha. Nah, ini dia. Ini ya adalah jenis upah yang agak spesial karena biasanya upah ini berlaku untuk orang yang melakukan kerjasama dengan pihak lain. Untuk hari ini tadi ya 3 poin yang kita bahas ya tentang sistem upah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi sistem upah di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang mau menjadi sukarelawan untuk memberikan kesimpulan hari ini ya, kita mempelajari yang pertama pengertian dari sistem upah. Jadi sistem upah itu adalah strategi atau kebijakan pemerintah dalam menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah mengenai sistem upah di negara kita itu. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Dan yang ketiga adalah upah minimum yang diberlakukan, baik itu secara regional ya maupun secara pusat atau provinsi boleh ya, atau secara aturan upah minimum kota juga boleh ya. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah sistem-sistem upah apa saja yang berlaku di negara kita. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ya, Ibu memberikan tugas ya kepada anakku sekalian. Jadi silahkan nanti dilihat ya di grup WA kelas, diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok mengerjakan 1 nomor ya. Silahkan materi kita hari ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, saya lebih mengetahui mengenai sistem upah yang ada di Indonesia, termasuk sistem upah di Indonesia itu ada 5. Itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baca doa. Ibu minta Irianingsih ya untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Silahkan Irianingsih. Baik, Bu. Ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Iraningsih. Jadi hari ini kita sudah selesai ya anak-anakku sekalian. Maka untuk pertemuan berikutnya, silakan anak-anakku sekalian ya membaca materi tentang pengangguran, di mana dalam pengangguran ini ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama tingkat pengangguran, jenis pengangguran,
dampak pengangguran, serta cara atau upaya dalam mengatasi pengangguran. Baik, kita tutup pembelajaran kita ya dengan harapan ya anak-anakku sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dengan rajin ya, tetap membantu orang tua dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar senantiasa sehat ya dan selalu bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran ya hari dan kapanpun ya. Baik, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.